Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Nehemia pasal 7. Teksnya ayat 57 sampai 73. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 57 sampai 69. Nehemia menghitung orang-orang menurut Bani, tempat diaman dan tugasnya. Dan jumlah penduduknya 42.360 orang. Paragraf yang kedua ayat 70 sampai 73. Mereka memberi sumbangan emas, perak untuk perbendaharaan pekerjaan dan kemeja imam, dan mereka menetap di kota-kota masing-masingnya. Kesimpulannya, mereka telah dihitung menurut Bani, tempat diaman dan tugasnya, tapi juga ada orang-orang yang tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Dari keluarga imam juga ada beberapa yang tidak didapati nama-nama tercatat dalam sislah, sehingga mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Demikian itu mereka jumlah penduduknya ada 42.360 orang. Mereka sudah melayani untuk membangun rumah Allah dan tembok Yerusalem dan memberi sumbangan emas, perak untuk perbendaharaan pekerjaan dan kemeja imam. Mereka telah menetap di kota-kota masing-masing. Ajaran tentang Allah hari ini tidak dijelaskan. Kemudian, ajaran tentang manusia. Pertama, ada orang-orang yang tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Namun mereka tetap ingin termasuk bangsa Israel ya. Kedua, dari keluarga imam juga ada beberapa yang tidak didapati nama-nama tercatat dalam sisilahnya, sehingga mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ketiga, jumlah penduduknya ada 42.360 orang. Mereka memberi sumbangan emas, perak untuk perbendaharaan pekerjaan dan kemeja imam, dan mereka telah menetap di kota-kota masing-masing. Aplikasi hari ini, pertama, menyatakan iman Anda dengan perbuatan yang baik menurut firman Tuhan. Memang di dalam orang-orang yang sudah kembali dari pembuangannya, ada beberapa orang yang tidak dinyatakan sisilahnya. Namun zaman ini bukan dengan sisilahnya kita menyatakan iman atau identitas sendirinya. Kita harus menyatakan iman dengan perbuatan yang baik menurut firman Tuhan. Dan kedua, juga mempersembahkan dengan yang baik supaya menyatakan identitas anak Allah. Ya, kita juga harus menyatakan identitas anak Allah. Memang ada perbuatan dan ada yang lain juga, namun di hadapan Tuhan kita juga harus mempersembahkan dengan yang baik. Itu juga salah satu metode yang kita menyatakan identitas sebagai anak Allah. Sehingga PR praktik hari ini mempersembahkan dengan yang baik. Dengan yang baik itu menteri pun atau perbuatan pun yang baik, supaya menyatakan kepercayaan Anda dan menyatakan identitas sebagai anak Allah. Kita sungguh orang percaya dan seorang anak Allah. Kalau begitu, kita harus menyatakan identitasnya kita dengan yang baik, perbuatan dan persembahan. Kita harus mempersembahkan dengan yang baik. Itulah salah satu metode yang menyatakan identitas kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.